nih kayaknya nih. Iya. Kalau boleh tahu nih, sebelum kita berbicara tentang DMI, kita ingin berbicara dengan temanya dulu, peran strategis. Kayaknya udah kayak orang mau perang nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segenap pemirsa Radio Wibawa Mukti yang saya hormati di Kabupaten Bekasi, TV Wibawa Mukti. TV Wibawa Mukti. Betul. Dan seluruh kru dari TV Wibawa Wibawa Mukti, Mukti. betul. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Amin ya Allah. Senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Di dalam suasana masih dianggap pandemi, Benar. wabah virus corona 19 ini, Betul. Oke. yang memang masih menghantui masyarakat di Kabupaten Bekasi ini. Masya Allah. Sehingga saya merasa ingin menyampaikan, karena sampai saat ini katanya, tapi baru masuk informasi, masih ada masjid yang tutup. Nah, Dengan sangat ketakutannya ya. dengan wabah virus corona 19 ini. Ini ada apa ya, kita bertanya-tanya sendiri. Saya Masya Allah sangat prihatin dan prihatinkan. Sehingga perlu DMI ini menyampaikan. Iya. Maka pada kesempatan ini strategi apa yang kita harus kita pakai dalam DMI ini. Betul. Sehingga masyarakat sudah tidak ada lagi takut terhadap virus yang sekarang wabah ini, sehingga akan kembali kepada normal. Kita seperti biasa, yang sekarang ini sholat pakai jarak. Benar. Kemudian masjid masih ada yang tutup karena ketakutan dari wabah virus corona ini. Sebetulnya kalau kita hitung itu ya dari juga memang ada, tapi tidak seperti ini juga lah. Ya, sehingga saya dengan teman-teman ingin berbicara, menyampaikan kepada masyarakat terutama di Kabupaten Bekasi ini yang tergabung dalam DMI, Dewan Masjid Indonesia, tidak usah berlebihan gitu, sehingga kita umat Islam itu dalam beribadah itu santai dan tenang. Sebab orang yang beriman itu tidak ada yang ditakuti, hanya kepada Allah. Benar. Hanya kepada Allah. Kata Allah dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum walladzina amanu. Kemudian orang-orang yang tidak kata Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mencampur adukan iman mereka. Ya. Tidak ada orang yang takut kepada Allah, hanya kepada Allah. Sudah saja. Kita hanya takut kepada Allah, tapi pemerintah kan lain. Betul. Kita khawatir kepada bangsanya, kepada masyarakatnya, sehingga diingatkan. Ya, tapi itu juga kita perlu juga ya, dengan memakai aturan protokol kesehatan, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi terus berkepanjangan lah. Mudah-mudahan semua bisa berakhir. Mudah-mudahan seperti itu, sehingga kita jamaah kita di Kabupaten Bekasi ini tidak ada yang merasa berlebihan ketakutannya. Bisa kembali lagi normal. Bisa kembali normal. Kita sehingga orang yang mau hajatan ini ditunda segala macam, serba ketakutannya itu. Tapi mudah-mudahan kita sangat prihatin. Benar. Sehingga itu okelah itu. Tapi dalam masalah sholat mah tuh abong be atau kata orang Bekasi mah begitu. Kita seperti biasa normal. Itu para intinya, Bu. Jadi saya kepada jamaah DKM di DMI Kabupaten Bekasi ini menghimbau, yuk masih kita buka seperti biasa. Normalkan, itu strategi yang kita strategi. Betul. Berarti luas sekali bahwa DMI ini di bawahnya pun masih banyak sekali cabang-cabang yang bisa langsung bersosialisasi kepada masyarakat. Betul, seperti itu. Baik. Inilah dia peran serta strategi DMI dalam mewujudkan masyarakat kabupaten yang agamais, bahwa memang keprihatinan itu memang selalu ada. Tapi kita berusaha bagaimanapun juga protokol kesehatan kita jalani. Tetap kita jalani dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Di saat pandemi ini juga kan paling tidak kita akan tahu peran serta DMI atau Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Bekasi ini seperti apa, dan paling tidak pengenalan DMI ini seperti apa sih Pak Kiai? Baik, dalam pengenalan justru DMI di Kabupaten Bekasi ini banyak orang yang belum tahu tentang keberadaan DMI. Ya, sementara hanya beberapa orang saja, tapi di kampung-kampung itu apa sih DMI itu? Fungsinya apa sih? Tugasnya apa seperti itu? Nah, sehingga kita
ingin bicara di DMI ini, apa di melalui talk show seperti di radio ini, ingin memperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Betul. Kemarin sama-sama kita hari Selasa nggak diundang juga, wah gagal katanya. Saya kemudian nggak dapat panggilan lagi nih, kata saya nih, jadi apa enggak tahu diakui Ya enggak sih, Allah. sehingga dapat telepon lagi, alhamdulillah katanya. Amin. Bu Lina ini ingat sama DMI, sehingga termasuk ibu jadi anggota-anggota DMI itu setiap DKM itu termasuk anggota. Ya. DKM masjid itu anggota DMI. Jadi DMI itu harus memahami tentang masalah itu. Nah, sehingga bagaimana sih fungsinya? Jadi andai kata di kampung-kampung di masjid ada tentang perselisihan tentang masalah pengurusan, ya DMI harus hadir di tengah-tengah itu. Kan di masjid ini masjid gua, masjid warisan bapak gua. Nah ini sehingga kita masjid itu akhirnya kenceling itu masuk ke tangan tidak. Nah ini kan masjid. Yeah. Nah itu jangan sampai ada kesan seperti itu. Masjid itu betul-betul fungsi sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid dibangun hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Betul. Jadi sehingga kita betul-betul dalam ibadah tenang. Tidak ada yang merasa dicurigai, tidak ada yang merasa ditakuti. Yeah. Tenang kepada Allah. Sebab masjid itu tempat suci, Bu. Benar sekali. Tempat suci, tempat mencuci tangan, segala berwudu kita. Makanya tidak harus ada yang dikhawatirkan lagi sebetulnya mah. Yaitu seperti itu pada intinya. Coba saya sampaikan lagi nanti kepada sekjen saya untuk lebih lanjut. Silakan kepada Bapak Dr. Andes Suwato MM. Bisa ditambahkan kembali nih. Oke, terima kasih Bu Lina ya. Bu Lina ya ini ya. ya. Jadinya. Iya. Iya. Oke, memang inilah saya berterima kasih pertama kali ya bisa ngobrol bareng di Radio Wibawa Mukti, Bu. Ya. Jadi sebelumnya kayaknya belum pernah ya. Mudah-mudahan ini awal yang baik ya, awal yang baik untuk mengenalkan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi sehingga masyarakat bisa paham ya. Dan ini tantangan juga bagi pengurus-pengurus ya DMI baik di kabupaten maupun kecamatan. Ternyata berat juga amanah yang diemban gitu ya. Betul. Nah, kalau Dewan Masjid Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat strategis ya. Apalagi Bekasi ini punya visi yang lebih ke arah masyarakat yang agamis ya. Kalau saya baca salah satu visi yang muncul itu adalah ya Bekasi ini kan mewujudkan masyarakat yang agamis. Nah ini DMI sangat berperan. Hingga kalau saya lihat ada 3 peran pokok DMI ya. Yang pertama kaitan dengan internal ya. Internal berarti di sini kaitan dengan kepengurusan DMI baik kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa. Ini adalah tugas utama dari PDDMI, yaitu bagaimana mengkonsolidasikan kepengurusan sehingga solid, kompak ya, termasuk pemberdayaan SDM-nya juga internal ya. Karena kalau internalnya belum kompak, belum solid ya, saya yakin agak susah keluarnya. Nah, di internal ini maka ada program konsolidasi, terus pembaharuan kepengurusan ya, baik di kabupaten, kecamatan maupun level desa-desa. Nah, setelah itu baru bicara strategis keluar. Keluar pertama dengan Pemda atau pemerintah daerah. Lah DMI memposisikan adalah sebagai mitra strategis juga dengan Pemda Kabupaten Bekasi. Artinya program-program Pemda yang berkaitan dengan keumatan DMI harus ikut andil, harus berpartisipasi aktif gitu kan. Baik melalui penggalangan terhadap keumatannya maupun program-program yang lain gitu ya. Jadi DMI siap jadi mitra yang sangat baik ya dalam arti mewujudkan program-program Pemda Kabupaten Bekasi gitu ya. Nah, salah satunya yang Bupati sudah canangkan adalah mengangkat 500 imam masjid ya, Pak Ketua ya. Yang itu nanti dijadikan sebagai pegawai atau karyawan Pemda gitu kan. Nah, ini DMI sangat mendukung program ini dan syukur-syukur dilibatkan secara langsung untuk menentukan 500 imam masjid itu ya. Program yang lain yang sangat
didukung oleh DMI, kaitan dengan Pemda juga adalah pembinaan ya, baik itu imam marbot ya, kemudian pembinaan terhadap para kader-kader mubalik gitu. Nah, sehingga selama ini DMI ingin bermitra dengan bagian Kesra ya. Karena di Pemda itu yang bicara keagamaan adalah bagian Kesra ya. Kemudian program yang lain kaitan dengan keumatan juga ya, DMI mau tidak mau harus aktif ke masyarakat gitu kan. Karena secara otomatis DKM itu adalah anggota dari DMI gitu kan. Nah, DKM itu setiap masjid ada DKM, dan DKM itu membawa jamaah-jamaah gitu kan. Jadi maka DMI mau tidak mau harus punya program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, ke depan ini ada program-program semacam pemberdayaan ekonomi masyarakat, nanti bisa kerjasama dengan Basnas ya. Bagaimana jamaah bisa diberdayakan secara ekonominya ya. Nah, itu bisa nanti masjid-masjid dibikin semacam UPT ya, UPZ ya, unit pelaksana zakat ini. Ini kan mau tidak mau kerjasama dengan Basnas gitu kan. Itu potensi yang luar biasa sebenarnya itu kan, dalam menggarap ekonomi jamaah. Maka mau tidak mau ini program-program yang strategis yang ke depan DMI harus wujudkan itu. Di samping nanti program rutin ya, syukur-syukur DMI itu bisa memberi solusi bagi masalah masyarakat. Nah, saya sangat berkeinginan bisa nanti ketua atau ya pengurus DMI bisa kerjasama dengan Radio Wibawa Mukti. Apakah sebulan sekali, seminggu sekali ada rubrik khusus ya, kaitan dengan masalah-masalah masyarakat, bisa bincang-bincang tentang keluarga sakinah kan, sehingga perceraian tidak banyak gitu. Nah, itu DMI harus berperan juga itu. Jadi kalau yang di TV-TV lain kan curhat Mama Dede. Bisa. Kalau ini curhat siapa ini? Bisa itu. Nah, jadi jadi wujud DMI itu hadir di masyarakat. Baik, itu, gitu kan. iya. Nah, jangan hanya perorangan, tapi ini loh DMI itu memberi solusi terhadap masyarakat ya. Itu untuk sementara program-program prioritas ya. Iya. Terima kasih. Baik, itu dia beberapa program-program yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, yaitu Bapak Dr. Randes Suwato, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Imam Mulyana, bahwa ternyata peran serta DM ini terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi sangat besar. Terutama ada beberapa DKM yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, apalagi ada 23 kecamatan ya Pak ya. Dan yang paling bahagia banget 500 imam masjid, mungkin 500 lebih ya Pak Haji ya. Imam masjid ini bisa dibina akan menjadi karyawan, dia angkat jadi PNS kali itu. Enak kali ya kalau kita mau. Wah, PNS enggak, tapi diangkat sebagai karyawan gitu ya. Dan juga pemberdayaan ekonomi yang akan ada dengan UPZ. Ini sering kita dengar dari keluarga besar Basnas bahwa mereka memang juga salah satu program yang ada ini adalah akan adanya pemberdayaan ekonomi UPZ yang akan dilaksanakan di beberapa masjid yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik sahabat Wibawa Mukti, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi ya, masih banyak obrolan-obrolan santai yang bisa kita dengarkan, terutama di antaranya beberapa program yang tadi sudah kita dengar. Kemudian peran serta. Nah, peran serta dari DMI terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi sekarang ini di masa-masa pandemi seperti apa? Bahkan kita akan bertanya tentang bendahara kita yang satu ini. Dia tadi anteng banget ya. Tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya, sahabat Wibawa Mukti, kembali lagi kita obrolan santai pagi ini bersama keluarga besar DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi. Bersama Bapak Kiai Haji Imam Mulyana Al-Budri selaku Ketua DMI, ada Dr. Randes Suwato MM selaku Sekjen, dan juga Bapak Haji Abdul Aziz Bendahara DMI. Kita kepada bendaharanya dulu, kebetulan karena Sekjennya sedang ada sesuatu hal. Kita langsung kepada bendaharanya yang ada di depan sini. Peran serta bendahara DMI Kabupaten Bekasi ini seperti apa sih? Karena tema kita hari ini adalah peran strategis DMI dalam mewujudkan masyarakat kabupaten yang agamais. Silakan Pak
Haji Abdul Aziz. Ya, terima kasih Polina. Saya. Baik hati. Amin, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang saya hormati, Ketua DMI, para pendengar dan pemirsa radio maupun TV Wiba Mukti Ya. yang semakin jaya. Amin. Bicara tentang kemasjidan, Heeh. kita pernah lupa dengan ayat Quran surat At-Taubah. Ya. Innama ya'muru masajid man amana billah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Shadaqallahul azim. Jadi siapa sih orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Ya. Yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang wa aqamas shalah, mendirikan sholah, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Jadi di sini peran masjid luar biasa. Masjid merupakan lembaga yang masih sangat dipercaya oleh umat, oleh masyarakat untuk bagaimana di situ ada pembinaan, ada kekeluargaan, ada pelatihan, ada tempat orang beribadah. Ketika orang itu masuk ke masjid, walaupun dari luar hatinya galau banget, kacau balau dah, begitu masuk ke masjid menjadi tenang. Karena memang itu janji Allah. Siapapun orang yang masuk ke rumahku akan diberikan ketenangan hatinya. Itu. Karena orang kalau udah tenang mah pikiran juga udah aman, nyaman. Betul. Gitu. Terus positive thinking aja gitu, Pok. Gitu. Benar. Udah kagak mikirin yang macam-macam deh ya. Sehingga dari masjid ini mudah-mudahan keluar produk-produk yang luar biasa. Dan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid, Masjid Aqobah. Kemudian walaupun kondisi Masjid Aqobah itu dalam keadaan sangat sederhana, dari tiang-tiang pelepah kurma, dari tiang-tiang dari atapnya juga dari daun-daun kurma dan sebagainya. Tapi luar biasa, melalui masjid ini Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga di situ ada basyiroh, nanti Persia akan ditaklukkan oleh umat Islam. Luar biasa itu. Artinya di situ ada motivasi, ada spirit, ada optimisme. Nah, lalu bagaimana peran DMI dengan kondisi sekarang ini? Sama, tidak akan berbeda jauh. Sehingga lembaga masjid ini harus bisa bermanfaat buat keumatan. Dan DMI dari Kabupaten Bekasi tadi sudah diterangkan oleh Pak Ketua maupun oleh Pak Sekretaris. Memang seperti itulah peran-peran daripada DMI. Nah, kemudian mengenai peran daripada bendahara, ya memang untuk mengkonsolidasi, untuk merekatkan antara masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bekasi, kurang lebih hampir 1.500. Ini perlu energi yang luar biasa, kemauan yang luar biasa, dan keikhlasan juga yang harus berlipat ganda ini. Karena memang mempersatukan masjid-masjid yang mohon maaf secara kultural, ada yang ormas NU, ada yang ormas Muhammadiyah, ada yang Persis, kemudian juga ada yang campuran juga gitu. Semuanya itu merupakan keluarga besar daripada DMI Kabupaten Bekasi. Karena DMI, Dewan Masjid Indonesia, tidak mengenal seperti itu. Semuanya adalah masjid-masjid di bawah naungan, di bawah menjadi keluarga besar DMI Kabupaten Bekasi. Nah, sehingga kami juga memerlukan itu partisipasi daripada masyarakat, daripada peran ketua-ketua DKM Masjid seluruh Kabupaten Bekasi. Ayo
kita bangun DMI ini, kita bangun masyarakat madani yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga bisa meningkatkan baik keimanan, ketakwaan, maupun rupiahnya untuk keumatan. Dan kebetulan saya Ketua Basnas Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini biasanya setahun ini 2 kali ada pelatihan khusus untuk DKM-DKM se-Kabupaten Bekasi. Biasanya per semester 1 dan semester 2. Tapi tahun 2020 ini blank ini. Karena kondisi pandemik ini. Tadinya kami membuka forum melalui meeting Zoom meeting. Yeah. Tapi memang kayaknya kurang seru juga gitu. Lain kalau misalnya langsung bertemu langsung, sehingga itu banyak masukan-masukan ataupun ilmu-ilmu yang didapat. Biasanya dalam pertemuan itu DKM kita undang kurang lebih hampir sekitar 200 orang. Kemudian ada materi tentang manajemen masjid. Salah satunya pernah kita undang juga dari DKM Masjid Joko Karian. Kemudian juga untuk pemberdayaan ekonomi umat, kita menjadi narasumber itu dari Dinas UMKM dan Koperasi. Yeah. Bagaimana masjid-masjid ini bisa membentuk selain UPZ, juga membentuk koperasi-koperasi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang membentuk UPZ dan juga koperasi, dan sudah berjalan. Nah, dalam hal ini kami dari Basnas siap untuk berkolaborasi, siap untuk membantu program keumatan dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, maupun MUI Kabupaten Bekasi. Apakah nanti dalam bentuk pembuatan koperasi, apakah dalam bentuk usaha atau pelatihan dan sebagainya. Sehingga masjid-masjid ini bukan hanya untuk kegiatan ibadah ritual saja, tapi juga merupakan pusat ilmu, pusat ekonomi, pusat sosial, dan sebagainya. Sehingga masjid ini semua masjid bisa menjadi pusat kegiatan keumatan. Masjid adalah milik kita semuanya dan dimanfaatkan, dan hasilnya juga untuk keumatan semuanya. Demikian, Pok. Baik, cukup luas juga yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Aziz, bahwa memang ternyata peran serta DMI ini cukup besar sekali. Terutama DMI ini merupakan suatu wadah atau suatu rumah keluarga besar yang memiliki banyak sekali kepala yang harus disatukan ya Pak ya. Dengan berbagai persepsi, dengan berbagai rasa ego dan juga sifat ataupun juga ya paling tidak inilah dia satu rumah di mana mewadahi sesuatu, di mana membangun, di mana menyatukan visi dan misi untuk lebih maju lagi ke depan. Nah, untuk penanganan dan pencegahan COVID, kalau tadi kita ngobrolin masalah masjid nih, sedikit agak kita ngobrolin tentang masjid. Peran serta DMI di era pandemi COVID-19 ini, kan kemarin sempat beberapa waktu lalu masjid ditutup dikarenakan ada PSBB, dan mereka masyarakat Kabupaten Bekasi melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kemudian akhirnya sudah ada pelonggaran, masyarakat bisa kembali lagi sholat di masjid. Apa yang dilakukan oleh DMI? Antisipasi apa yang dilakukan oleh DMI dalam peran sertanya di masa-masa pandemi ini, Pak Kiai? Baik, sebagaimana saya katakan tadi dari awal, bahwa sekarang ini dalam keadaan masih musim pandemi. Betul. Wabah virus corona yang memang sangat menakutkan dan sangat menghantui kita, sehingga kita masuk ke dalam masjid itu takut. Sehingga orang perintah dari berbagai elemen masyarakat dan terutama pemerintah, kita masjid harus ditutup untuk sementara. Bahkan ada ya orang yang datang ke masjid juga sampai ditutup, masjid ini tutup, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat atau sholat wajib, sholat berjamaah. Ini memang yang sangat saya mengerikan, sangat takut. Ini ada apa? Takut-takutnya ini bencana semakin banyak, semakin besar, semakin dahsyat kalau memang ini. Nah, maka DMI kita di sini sangat berperan sekali sebetulnya, Ma. Ya, kita juga menginformasikan masyarakat, kita harus menjaga jarak, kemudian tetap cuci muka, cuci tangan. Iya, Pak Kiai. Cuci tangan. Saya kalau cuci muka agak kaget, Pak Kiai. Tetap cuci tangan, kemudian bersih dah. Sebetulnya umat Islam itu sudah bersih.
Nah sekarang kita lihat Bu ya, asal muasal corona itu berasalnya kan dari Cina ya. Nah kemudian di Cina itu sekarang di Wuhan tepatnya, sekarang itu banyak orang yang masuk agama Islam gara-gara kehidupan mereka belajar sholat, belajar wudhu dan belajar segala macamnya. Nah kenapa di kita sekarang ini sudah Cina udah selesai, kita belum juga, ada tambah lagi PSBB, tambah lagi PSBB, sehingga orang lagi wah ada PSBB lagi katanya, kita nggak sholat lagi dah. Ternyata ada satu kampung, satu masjid, ketika masuk virus corona, tetap itu satu jamaah satu kampung itu masjidnya tidak pernah tutup. Masya Allah. Padahal saya sudah kasih tahu tutup, kita hati-hati tutup. Kata saya gitu, nggak mau orang itu. Tapi alhamdulillah, sejak masuknya wabah virus corona sekarang ini sampai sekarang tidak ada yang pilek-pilek aja, pilek juga nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, nggak ada istilah jaga jarak. Tapi kita tetap harus waspada, kata saya. Tetap mereka itu disitulah keagungan Allah, kebesaran Allah. Amin. Sehingga betul-betul mereka itu, gua mau percaya sama Allah, gua mah. Iya. Iman saya tidak boleh campur adukan dengan kezaliman. Sehingga betul-betul tidak ada kepercayaannya kepada Allah. Sehingga Dewan Masjid ini di satu sisi saya memang memperingatkan sebagai mitra pemerintah, pemerintah, jadi ingatkan tetap umat itu masih tetap membandel. Ya kata saya, ya sudah kan silakan. Ya saya punya Allah, begitu jawabnya. Pada saya sudah ingatkan, pakai masker, gak mau pakai masker. Nanti malaikat bengong, itu sholat pakai segala malaikat, kata malaikat. Makanya tetap aja. Tetap protokol kesehatan itu kita jaga. Tetap ya, saya sih sarankan seperti itu. Betul. Itu ada satu kampung, maka satu masjid di situ tetap nggak mau itu. Tapi alhamdulillah Allah jaga, karena memang keimanannya itu sangat kuat sekali. Amin. Sehingga saya di mana-mana dilihat sekali ketika sholat pakai masker enggak? Pakai masker Pak. Cuci tangan enggak? Cuci tangan. Jaga jaraknya, jaga jarak. Alhamdulillah. Amin. Berarti kita ikut protokol kesehatan. Ada satu masjid lagi, alhamdulillah turut perumahan, terutama perumahan itu. Ya walaupun market manusia tutup, tapi tetap menjaga daripada itu. Baik, berarti memang peran sertanya itu. Peran serta DWMI seperti itu, Bu ya. 3M tetap kita jaga ya Pak Kiai ya. Di antaranya adalah menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, untuk Pak Sekjennya sendiri, saat ini kan memang sudah ada 3M. Ya kan, 3M. Tadi Anda bilang adalah menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, apakah di masjid-masjid sendiri sudah diterapkan hal seperti itu nih Pak? Oke, itu memang sebuah usaha manusia ya. Apalagi itu himbauan bahkan aturan dari WHO itu kan. Dan contoh konkret di Masjid Pemda ini memang sudah melakukan itu ya. Sudah melakukan. Nah, kalau di masyarakat memang tadi ketua itu bicara ya tadi karakter orang macam-macam ya karakternya. Ada yang keras, ada yang ngikut gitu kan. Sehingga tugas TMI adalah menghimbau, dan ini sebenarnya teguran kepada umat Islam juga tuh. Kenapa muncul COVID? Boleh jadi selama ini umat Islam kurang menjaga kebersihan. Itu hikmahnya sebetulnya di situ ya. Itu di situ ya. Karena kalau kita lihat Islam itu sangat concern terhadap kebersihan. An-nadhafatu minal iman itu kan. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi kalau kita datang ke masjid, tempat wudhunya kurang bersih kan, kamar kecilnya juga agak kotor itu. Nah ini sebenarnya momen yang pas untuk bicara tentang kesehatan lingkungan masjid. Betul. Itu kan. Karena Islam sangat menekankan itu, bagaimana kebersihan itu sangat ditekankan oleh Islam. Innallaha yuhibbul mutatahhirin kan. Allah menyukai orang-orang yang suci gitu kan. Nah, momen pandemi ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk mendorong kebersihan masjid, baik itu tempat sholatnya ya, terutama lantainya bersihkan setiap saat. Apalagi selama ini DMI juga sebagian ya sudah membagikan alat disinfektan ya. Disinfektan. Nah, kemudian juga cuci tangan gitu kan. Syukur-syukur para jamaah itu dari rumah sudah wudhu gitu kan. Jadi datang ke masjid itu sudah bersih lahiriah, suci secara batin juga itu. Saya yakin kalau itu terjaga, insya Allah akan terhindar dari COVID-19 itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari jaga kebersihan ini, orang tua dulu kita pasti ingat ya Pak, ada tempayan depan rumah.
Jadi dari mana-mana kita pulang gitu Cuci kan. tangan dulu, Cuci kan? tangan dulu, cuci kayak gini tinggal buka keran, kalau ke kanan keran. Kalau dulu kita pakai tempayan gitu. Jadi memang pakai gayung benar. Nah, itu dia. Jadi memang ini sangat-sangat betul-betul diharapkan peran serta yang cukup kuat ataupun cukup keras dalam menghadapi pandemi saat ini ya, Pak. Dan strategi apa lagi yang DMI lakukan untuk mewujudkan masyarakat kabupaten yang agamais nih, Pak Sekjen? Oke, ini memang kalau sekarang ya DMI ini kan sedang konsolidasi karena dari dulu memang belum maksimal ya. Ya. Maka mau tidak mau DMI butuh sosialisasi rutin ke DKM. Ya. Nanti arah ke depan ada semacam manajemen masjid dulu ya, penataan manajemen masjid karena selama ini masjid itu cenderung tadi Pak Bendahara juga bilang Ya. hanya ibadah ritual belaka, itu artinya ibadah rutin saja, belum menyentuh tentang kesejahteraan jamaah. Lah salah satu semboyan atau slogan DMI adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Ini yang harus kita camkan. Artinya kita memakmurkan masjid, tapi masjid pun imbal balik kepada jamaah. Jamaah bisa dimakmurkan dari masjid. Nah, ini yang harus benar-benar digali karena selama ini kecenderungan masjid, kalau saya lihat DKM kalau datang ke masyarakat itu masyarakat sudah curiga mau nyari dana apa lagi ini. Nah, ke depan masjid datang ke masyarakat itu ngasih, jangan minta itu. Bagaimana caranya? Tadi di bidang pemberdayaan ekonomi bisa dengan UPZ ya, dengan koperasi masjid itu program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Nah, nanti dengan sendirinya ketika masyarakat disentuh ekonomi bisa memakmurkan masyarakat, saya yakin masyarakat akan peduli. Dan inilah memunculkan masyarakat yang agamis itu. Saya kira itu salah satu sentuhannya. Baik. Nah, untuk DMI sendiri ya, di mana kita tahu bahwa bersinergi tupoksi dengan Kementerian Agama. Di Kabupaten Bekasi ini sudah ada berapa DMI sih, Pak? Kalau kita boleh tahu nih, Pak. Iya. Kalau DMI itu kan struktur dari pusat ya. Iya. Pimpinan pusat, kemudian pimpinan wilayah provinsi, kalau kabupaten pimpinan daerah. Di kecamatan-kecamatan sudah terbentuk namanya pimpinan cabang ya, ada 23 kecamatan. Nah, PR yang belum adalah di level desa. Pimpinan ranting itu memang belum terbentuk DM. Tapi kalau kecamatan sudah udah. Tapi untuk ranting desanya belum ada. Belum itu ya. Baik. Nah, baik untuk sahabat Wibawa Mukti, itu obrolan kita yang asik banget. Jangan kemana-mana, masih panjang banget. Kalau kita pengen panjang, kenapa? Karena yang namanya ilmu itu sangat mahal. Al ilmu nurun. Benar ya Pak Kiai? Ada masih belajar soalnya, masih ingat dengan pelajaran itu. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Jadi jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Iya, baik sahabat Wibawa Mukti, kenangan masa lalu tidak akan pernah terlupakan. Apalagi mungkin sahabat Wibawa Mukti yang memiliki kenangan-kenangan ketika kita masa ngaji, masa belajar, kita ada yang sekolah madrasah, ada ngaji, ataupun juga pelajaran-pelajaran yang tidak pernah kita lupakan. Bahkan memori-memori saat masa lalu itu juga masih teringat. Dan sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol kembali bersama keluarga besar Dewan Masjid Indonesia. Masyarakat yang mungkin juga masih sekarang sudah mulai yang namanya mereka bisa bersolat kembali di masjid walaupun dengan harus menjaga jarak, menggunakan masker. Seperti biasa kita lihat sekarang sudah kembali lagi masyarakat Kabupaten Bekasi bersih, di rumah mereka sudah bersih, sudah bawa sajadah sendiri, sudah menggunakan juga yang pakaian yang bersih juga dari rumah, sudah ngambil wudhu dari rumah. Ketika sampai di masjid mereka sudah siap melaksanakan. Bahkan ketika khotib harus berceramah, pandangan kita harus tetap ke khotib, bukan ke bawah ya. Kebanyakan orang ketika khotib berceramah tangan ke bawah dan nyender di tembok.
Di ya. Nah, oh Bang Adi enggak pakai Pak Haji, percaya ke Pak Adi. Nah, ini dia, kita kembali lagi pada tema kita, peran strategis DMI dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamais secara umum. Kalau tadi Pak Sekjen bilang banyak hal sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Sebetulnya apa sih peran serta DMI ini? Bahkan DKM yang ada di Kabupaten Bekasi pun berada di bawah naungan DMI. Ada 23 DMI di Kecamatan Kabupaten Bekasi. Nah, sebenarnya kantor DMI sendiri ada di mana ya? Ini yang lagi Ai cari-cari nih. Di mana nih kantor DMI gitu. Nah, kira-kira masyarakat apa saja yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Sebenarnya masyarakat tuh kalau ke DMI ini datang, mereka mau ngapain nih? Mau ngadu apa sih? Apa yang paling sering dilakukan oleh masyarakat ketika mereka datang ke DMI? Yuk kita sama-sama kembali lagi pada Bapak Sekjen kita, Bapak Dr. Randes Suwato MM. Monggo Pak nih. Iya. ini memang ternyata DMI itu pekerjaannya banyak sekali. Banyak. Nah, tadi bicara kantor ya. Kantor. Nah, ini memang persoalan utama juga. Sebuah organisasi kalau nggak ada kantor sekretariat juga kebingungan Orang gitu kan. nyarinya di Gimana mana ya? gitu kan. Nah, ini kemarin alhamdulillah sudah sounding, udah audien dengan Bupati, ya sudah direspon oleh beliau. Mudah-mudahan tahun depan ya terwujud Amin, kantor ya Allah. DMI. Syukur-syukur nanti posisinya strategis ya, dekat dengan umat, ya paling nggak di Masjid Agung itu ya. Amin. Itu mengenai kantor juga operasional itu ya. Karena bagaimana organisasi bisa jalan tanpa ada dana operasional. Dan mudah-mudahan juga. Ini ngomongnya pas kebetulan ada bendahara atau gimana nih? ini start awal ya, karena DMI ini baru dilantik kemarin di bulan September. Ya, untuk kepengurusan ini bulan akhir September 2020, periode 5 tahun ya. Jadi ini start awal, mudah-mudahan semangatnya juga bagus ya. Dan alhamdulillah Pak Bupati merespon dengan baik. Mudah-mudahan tahun depan juga ada anggaran dari APBD ya. Nah, kaitan dengan tugas-tugas DMI memang luar biasa. Kalau tadi masjid di Kabupaten Bekasi saya kira lebih dari 2000. Itu belum terdata. Nah, ini tugas utama salah satunya adalah pendataan masjid. Gimana DMI punya anggota tapi tidak terdata, itu kan repot juga. Katanya semua DKM ya itu adalah anggota DMI. Tapi gimana DMI nggak tahu anggotanya. Jadi program utama adalah mendata masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bekasi. Setelah terdata, ya minimal nanti ada sesuai dengan anggaran dasar itu dibikinlah semacam, ya minimal satu kecamatan itu ada satu masjid percontohan. Nah, itu penting. Sehingga nanti masjid yang lain bisa berkiblat ke situ. Oh, ternyata masjid kecamatan ini percontohannya di sini. Program-programnya nanti difokuskan di situ. Itu penting ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat masjid-masjid percontohan itu ya mau tidak mau kita harus kerjasama dengan DKM-DKM yang ada di kecamatan. Kemudian berkaitan dengan status juga, ini juga PR besar ini. Status lahan, kemudian bagaimana IMB masjid itu kan. Karena bangunan itu kan mau tidak mau harus ada izinnya. Nah, ini PR besar DMI ya. Dan itu tidak cukup bicara, harus action, dan action inilah yang kami butuhkan dari pengurus-pengurus kecamatan juga itu ya. Itu ke depan. Nah, bicara tentang masyarakat agamis, memang di provinsi ada satu program gubernur namanya program Maghrib Mengaji. Nah, itu bisa diteruskan oleh DMI di kecamatan. Jadi bagaimana kondisikan habis maghrib itu adalah waktu untuk mengaji. Nah, ini nanti arahnya paling himbauan. Jadi orang tua ya, habis maghrib sampai isya jangan nyetel TV kan. Nah, programnya adalah di masjid. Jadi maghrib mengaji. Itu salah satu untuk memasyarakatkan ya
budaya-budaya yang dulu pernah muncul sekarang hilang lagi gitu ya. Nah, itu insya Allah kalau bisa solid ya, kita nggak bicara tahun sekarang wujud atau hasilnya ada, tapi minimal 3 tahun ke depan sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya. Mudah-mudahan sentuhan-sentuhan itu yang bisa ke depan kami garap sesuai dengan program-program masjid yang ada. Ya. Saya kira itu untuk sementara. Oke. Tahu Ya. bendahara ini mau nambah nih? Monggo. Enggak. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Kalau saya pribadi, kalau bicara masjid, jangan ke 3 hari 3 malam. 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar itu. Iya. Karena memang di masjid ini luar biasa, luar Betul. biasa. Saya hanya menambahkan Pak Ketua dan Pak Sekjen. Kebetulan saya menjadi DKI masjid juga, malah 2 masjid. Masjid besar Al-Mukarramah Cikarang Utara Iya. dan Masjid Jami Mekar Indah, Masjid Jami Al-Mekar Indah Cikarang Baru. Iya. 2 masjid ini kita manage secara transparan, secara seprofesional mungkin, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat. Iya. Apa contohnya? Kalau di Masjid Besar Al-Mukarramah itu 14 tahun yang lalu kita sudah memiliki pedagang binaan, sehingga warung-warung sekitar masjid itu menjadi binaan masjid. Nah kemudian juga permodalan dari mana? Dari dana infak, zakat dari jamaah. Bahkan kita juga sekarang itu sudah 10 tahun terakhir ini memiliki duafa binaan. Dan kita memiliki 115 yatim ataupun yatim piatu binaan. Sekolah di mana kita urusin, pembiayaan kita bantu, itu dari jamaah semuanya. Kemudian alhamdulillah setiap tahun juga kita mengadakan kegiatan khitanan massal. Itu dari tahun 2000 malah. Sehingga sudah trademark itu. Pokoknya kalau bulan Muharram di Masjid Agung ada khitanan aja. Itu. Pantesan adik kemarin nyari-nyari Pak Haji. Dari Muara Gembong, Iya. dari Cikampek, Iya. itu pada datang nyampe. Tahu dari mana? Pokoknya Pak, begitu Pak ceritanya ya, kata dia. Alhamdulillah. Iya. Nah, pengalaman-pengalaman ini dan manajemen yang kami miliki, kami siap untuk menularkan kepada masjid-masjid lain. Iya, amin. Bagaimana cara penggalangan dananya nanti akan kita kasih tahu trik-triknya. Kemudian ada lagi di Masjid Mekar Indah. Ini juga masjid luar biasa. Kita punya rumah tahfiz di sana, laki-laki dan perempuan, yang pembiayanya oleh jamaah. Kemudian juga setiap Jumat kita hampir 400 bungkus Jumat berbagi. Kemudian juga kita punya duafa binaan. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Sekum, Pak Sekjen, bahwa memakmurkan masjid bukan hanya masjidnya yang makmur, tapi juga pengurus dan jamaahnya dimakmurkan. Amin. Di sana itu ada buka koperasi, Betul. koperasi syariah Masjid Mekar Indah, yang omsetnya itu per bulan itu minimal itu rata-rata di atas 100 juta. Yang dari situ, dari keuntungan itu pembiayaan untuk masjid, untuk rumah tahfiz dan sebagainya, termasuk juga untuk duafa. Nah kemudian ada lagi yang saya bilang begini, Masjid Mekar Indah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus mempunyai masjid-masjid satelit. Sehingga Masjid Mekar Indah kemakmurannya ini, syiarnya ini akan juga bisa dirasakan oleh masjid-masjid lain. Kebetulan kami tinggal di perumahan, kemudian ada beberapa masjid di saudara kami di kampung-kampung, kita bantu perbaikan WC-nya, kita perbaikin tempat wudhunya. Kemudian di sana ada pengajian enggak? Oh, pengajiannya Senin Kemis. Iya. Artinya kadang ada kadang enggak gitu. Kayak napas jadinya. Kita kirim tuh ustadz-ustadz, semua pembiayaannya dari kita. Tuh. Sehingga itu menjadi masjid-masjid satelit. Kemudian begitu Idul Adha, Idul Kurban, kita data di sana ada berapa orang mustahiknya atau duafanya. Kemudian kita berikan juga hasil kurban di sana. Sehingga syiarnya ini semakin dirasakan oleh
saudara-saudara kita seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman ini kami siap untuk menularkan, membagi kepada masjid-masjid lain di Kabupaten Bekasi. Seperti subuh, sholat subuh. Bagaimana anak-anak tuh bisa tertarik. Di sana tuh di Mekar Indah ada namanya fingerprint, khusus untuk anak-anak. Sekali tet itu 2.000. Dan diambilnya itu pas 40 hari. Ya Sehingga Allah. minimal tuh kalau dia terus absen di situ itu 80.000. Udah rajin ya, hitung-hitung tabungan tuh Pak Haji. Terus kemudian ditanya saya sama jamaah, Pak ini uang dari mana? Lah anak-anak dia loh minta ke bapaknya kata saya. Jadi alhamdulillah semua orang tua mensupport. Alhamdulillah Pak, sejak ada absen seperti itu anak saya itu jam 4 udah pada bangun. Masya Allah. Udah berlari tuh buru-buru ngabsen dulu, penting absen dulu tuh baru sholat. Artinya luar biasa di situ. Kemudian juga di sana di Mekar Indah kita punya binaan. Ada 18 pesantren yang menjadi binaan Masjid Mekar Indah. Setiap bulan datang ke Masjid Mekar Indah mengaji. Ada 480 anak santri dari Sukawangi, dari Pulau Murup, dari Alpitro, dari Kedung Waringin, dari Pebayuran, dari Cikarang, Cikarang Timur, Cibarusah datang ke Masjid Mekar Indah. Supaya apa? Kami jamaah minta supaya kampung kami ini mendapat berkah. Amin. Dengan mengaji anak-anak santri 1 juz 1 anak. Kemudian kita kasih beli transportnya, kita kasih bantuan juga buat pesantrennya. Dari mana dananya? Dari jamaah. Kok bisa jamaah seperti itu? Nah ini. Kok bisa jamaah mau? Karena dari masjid kami peduli. Nah, kemudian kami menginventarisir di masjid itu para jamaahnya atau para pengurusnya yang usaha, misalnya usaha batu bata siapa? Yang punya usaha dagang bambu siapa? Yang usaha material itu siapa? Sehingga kita umumkan, Pak, kalau butuh genteng, butuh bambu, butuh material, beli ke Bapak Anu. Pak, siapa yang pengen jahit? Apakah dia punya perusahaan untuk menjahit seragam karyawannya? Silakan menjahit di Bapak Ardi misalnya. Seperti itu. Ketika seperti itu, nah, para jamaah atau pengurus yang mendapat order, ketika dia mendapat rezeki, dia juga akan berbagi untuk masjid. Baik. Tuh. Jadi ketika saya tinggal teriak aja di sana, pompa masjid rusak, udah itu langsung, Pak saya beli, pada berebut itu. Benar, asli seperti itu. Berarti bukan saja hanya tempat kita beribadah, tempat kita bermusyawarah ataupun berbagi juga kita bisa lakukan di situ ya Pak. Dan di masjid itu, masjid bagaimana masjid menjadi suatu tempat yang dikangenin orang. Iya. Kangen masjidnya, kangen dengan para penghuninya, para pengurusnya, semua rindu. Nah itulah bagaimana juga para DKM, para pengurus menciptakan suasana masjid itu menjadi sesuatu rumah tangga yang sangat dirindukan oleh semua anggota keluarganya. Itu. Wah itu seru sekali itu. Demikian pengalaman-pengalamannya. Berarti secara tidak langsung sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa masjid yang ada di Kabupaten Bekasi. Salah satunya adalah masjid yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Abdul Aziz. Ya, alhamdulillah. Amin. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu percontohan untuk masjid-masjid yang ada di Kabupaten Bekasi. Kalau seperti yang tadi Pak Sekjen bilang bahwa bahwa kita pengen adanya masjid percontohan. Ternyata sudah ada masjid percontohan yang bisa dijadikan sebagai bahwa kita akan seperti ini. Gitu. Dan saya melihat di Kabupaten Bekasi banyak kok masjid-masjid yang sudah melakukan manajemen masjid itu secara baik dan benar. Sudah luar biasa. Bukan hanya di 2 masjid tadi, tapi di tempat-tempat lain juga sudah. Alhamdulillah. Saya sudah melihat betul. Oh benar rapi seperti itu. Tinggal kita mensosialisasikan lagi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi seperti apa peran serta ke depannya DMI. Jangan kemana-mana, sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu yang satu ini. Iya sahabat Wibawah Mukti, makin asik obrolan kita. Ternyata kita juga baru tahu bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Dengan cara seperti apa kita juga sudah dengarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Aziz ya, selaku Bendahara Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi. Dan kita membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat seperti apakah? Nah inilah dia. Adanya Wibawah Mukti TV mudah-mudahan bisa membantu DMI Kabupaten Bekasi menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jadi pantengin terus Wibawah Mukti TV
di bekasikap.go.id ya dia. Cara untuk ini gampang banget. Wibawa Mukti TV bekasikap.go.id. Jadi sahabat Wibawa Mukti bisa nonton dan juga bisa lihat program-program apa aja yang ada di Wibawa Mukti TV. Seperti sekarang ini adalah obrolan santai kita bersama keluarga besar Dewan Masjid Indonesia. Baik, sebelum kita tutup acara kita nih, kepada Bapak Sekjen setelah apa yang sudah disampaikan tentang tema kita adalah peran strategi DMI Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang agamais. Banyak hal yang sudah kita dengar, banyak hal juga yang sudah dilakukan, hingga kedepannya akan seperti apa mungkin disampaikan oleh harapan dari Bapak Sekjen selaku Sekretaris Jenderal dari Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi. Iya. Terima kasih. Ini adalah momen yang luar biasa. DMI bisa bergabung dengan TV Wibawa Mukti ya. Betul. Jadi momen yang baik ini DMI ya mengajak kepada seluruh pengurus DMI baik di level kabupaten, kecamatan maupun para DKM. Mari kita kembali ke masjid untuk menjadi pusat peradaban Islam, sebagai pusat kaderisasi umat dan juga pusat untuk mensejahterakan jamaah ya. Ini momen awal ini kita jadikan ya pijakan ke depan. Kami sangat berharap semua pengurus DMI solid, kompak untuk bersama-sama memajukan masjid khususnya dan juga masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara lahir dan juga secara batin, masyarakat yang agamis. Mudah-mudahan harapan kami bersama-sama ya, sesuatu yang baik insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima Mungkin kasih. ada tambahan dari Pak Haji Abdul Aziz sebagai penutup. Kami dari pengurus DMI Kabupaten Bekasi mohon dukungannya dan doanya dari seluruh para pemirsa Radio Wibawa Mukti TV. Kemudian kami juga siap bersinergi dengan program-program Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dan juga tentunya dari Pak Bupati kita, Bapak Haji Eka Supriyatmaja, dari Pemda Kabupaten Bekasi, kami siap bersinergi dan mendukung program-program pemerintah Kabupaten Bekasi yang insya Allah akan bermanfaat dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Baik. Sehingga termasuk juga berita-berita yang simpang siur itu mungkin juga bisa dinetralisir melalui forum-forum masjid sehingga para umat bisa mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Barangkali itu tambahannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kiai Haji Imam Mulyana Al-Budri selaku Ketua DMI Kabupaten Bekasi sudah bisa hadir. Kemudian juga Bapak Dr. Andes Suwato MM selaku Sekjen DMI Kabupaten Bekasi dan Bapak Haji Abdul Aziz selaku Bendahara. Insya Allah kapan lain waktu kita bisa silaturahim lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi di Wibawa Mukti TV. Jadi jangan ini lagi ya Pak, tenang aja Pak, insya Allah kita bisa gabung lagi ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Wibawa Mukti. Hari ini bahagia sekali, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan kita menjadikan masjid ini adalah tempat kita merasa rindu untuk bisa hadir, bisa datang. Dan jangan lupa tetap menggunakan ataupun mengikuti protokol kesehatan yang ada, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Lina, Adi dan juga kru Wibawa Mukti TV undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.